Sobat Investor. Tahun ini kita dibuat bingung ya, bank-bank kecil yang nggak masuk dalam radar kita harganya berterbangan. Seperti Alto atau Bank Jago ini yang harganya sudah naik sampai 13.575 dan market cap-nya sudah mencapai 188 triliun. Padahal Bank Arto ini masih rugi. Bahkan Bank Arto ini ruginya sampai dengan kuartal 1 2021 sudah mencapai 38 miliar. Berdasarkan catatan bisnis, setidaknya rugi sudah dialami Perseroan sejak tahun 2015. Sedangkan tahun ini manajemen menargetkan Perseroan dapat mencetak laba bersih hanya sebesar 50 miliar. Arto ini adalah pionir bank dengan ekosistem digital yang digadang-gadang akan menjadi penantang baru di sektor perbankan. Bahkan Morgan Stanley menerbitkan analisis terkait dengan saham Bank Jago yang diramal mampu menembus harga 21.000. Aneh kan ya, saham bank kecil yang net tangible asetnya hanya 1 triliun masih rugi dan kalaupun profit target laba yang ditetapkan manajemen hanya 50 miliar. Tapi kenapa Morgan Stanley berani meramalkan akan tembus sampai 21.000? Yuk kita riset bersama. Dari data OJK ini tampak bahwa layanan transaksi digital perbankan yang sudah ada di Indonesia mengalami kenaikan. BNI, transaksi layanan digital naik 84,4%, BRI naik 31%, BCA naik 20-30%, dan DBS naik 75%. Ini membuktikan bahwa sudah terjadi perubahan perilaku di masyarakat. Dari tadinya mereka suka pergi ke bank, sekarang mereka lebih suka mengakses layanan digital. Ini ada kaitannya dengan perubahan trend in society yang kita sudah bahas pada video kita sebelumnya. Buat teman-teman yang belum nonton, silahkan nonton ya video kita sebelumnya. Sebelum masuk ke valuasi bank digital, kita bahas dulu apa sih bank digital itu. Bank digital adalah bank yang tidak memerlukan kantor cabang, kemudian tidak memerlukan teller, dan semuanya bisa diakses melalui aplikasi apps, termasuk untuk kredit. Heboh bank digital ini bermula dari adanya rancangan POJK, di mana di situ disebutkan bahwa untuk mendirikan bank baru digital, modal minimalnya adalah 10 triliun. Kemudian kalau bank besar lama mau beralih ke bank digital, maka modal minimalnya adalah 3 triliun, dan bank yang menjadi kelompok dari bank, apabila akan menjadi digital, itu modal minimalnya adalah 1 triliun, dan Bank Jago masuk dalam kategori yang ketiga ini. Lalu pertanyaannya, bagaimana cara valuasi bank digital ini? Karena kalau kita lihat harganya sudah mahal ya. Sama nggak sih dengan cara valuasi pada bank konvensional yang kita familiar biasa menggunakan PBV dan juga menggunakan PER? Bank digital ini seperti Bank Jago atau Arto itu memiliki investor yaitu si Gojek yang merupakan perusahaan fintech ya. Nah, sebenarnya siklus bisnis pada perusahaan fintech itu mengikuti J-curve ini, di mana pada titik X, fintech ini mengeluarkan modal. Kemudian dari X ke Y, bisnisnya mulai berjalan tapi masih rugi. Di titik Y sudah mulai break even point dan dari titik Y ke titik Z, profitnya sudah bertambah dan akan semakin bertambah secara eksponensial. Nah, dari kondisi ini, maka apabila masih di bawah garis 0, berarti kan kita nggak bisa memvaluasi dengan PER, karena kan kita membeli masa depan. Nah, biasanya yang digunakan untuk memvaluasi perusahaan fintech adalah GMV atau Gross Merchandise Value dan GTV atau Gross Transaction Value pada perusahaan transportasi online. Nah, sebenarnya GMV dan GTV ini bukanlah merupakan profit atau laba bersih, tapi merupakan total transaksi yang dilakukan melalui aplikasi tersebut. Pertanyaannya adalah apa hubungannya dengan valuasi fintech dan bank digital? Jawabannya terletak pada dari GMV dan GTV ini nanti bisa dihitung besarnya IRR atau ROI yang diharapkan oleh investor dan bisa dibandingkan dengan perusahaan pada industri sejenis. Jadi kan kita tahu ya, meskipun startup fintech itu belum beruntung, tapi kan investor pasti ya mengharapkan keuntungan di masa depan. Kita ambil
kutipan dari tulisan co-founder Bukalapak di sini dibandingkan antara company 1 fintech dan company 2 konvensional. Company 1 ini awalnya rugi, kemudian rugi makin dalam, rugi berkurang, mulai untung dan menjadi sangat untung gitu dan seterusnya. Sementara company 2 perusahaan konvensional dia mencetakkan keuntungan setiap tahun. Misalnya keduanya ini berada pada industri sejenis dan katakan PER-nya adalah 10. Maka market value tahun 2021 adalah sebesar 20, yaitu profitnya dikalikan dengan PER-nya. 10, jadi menjadi totalnya 200. Dari 200 itu kalau kita tarik ke belakang di tahun 2017, maka net present value-nya akan menjadi, katakan misalnya bunga bank adalah sebesar 10%, maka net present value-nya akan menjadi 139 atau 1,4 dari si GMV. Nah, dari sini akan bisa dihitung IRR-nya akan diperoleh sebesar 19%. Dari IRR 19% ini nanti bisa dilihat dan di-compare dengan perusahaan pada industri sejenis. Gitu. Nah, kembali ke Bank Jago atau Arto yang diinvest oleh si Gojek. Nah, Gojeknya sendiri itu kan memiliki driver 20 juta, merchant-nya 900.000, monthly user aktifnya 38 juta, dan GTV-nya 170 triliun. Besar banget ya 170 triliun. Masuk akal nggak sih? Coba kita lihat, GTV 170 triliun, usernya 38 juta. Kalau kita bagi 170 triliun dibagi 38 juta, itu cuma sebesar 4,4 juta per user per tahun atau 372.000 per user per bulan. Masuk akal banget kan ya? Nah, selama ini kan pembayaran Gojek menggunakan GoPay. Untuk top up GoPay biasanya lewat bank ya kayak Bank BCA, Mandiri, BNI. Kalau Arto dimiliki oleh Gojek, nah pasti si Gojek kan akan berusaha agar customer ini top up-nya melalui Arto. Ini merupakan potensi cash money yang sangat besar. Jadi dana di rekening GoPay ini kan biasanya merupakan dana mengendap yang user simpan di GoPay untuk transaksi. Dan kita sebagai user nggak ngedapetin bunga apapun dari GoPay ini. Jadi ini seperti dana murah. Kalau di bank kan bank mesti bayar sejumlah bunga ke nasabah yang menyimpan uangnya di bank. Kalau ini kan enggak, kita nggak dapat bunga apapun. Jadi ini sama dengan saving yang ada di bank. Kita lihat seperti BCA. BCA dengan market cap sebesar 763 triliun, itu savingnya adalah sebesar 414 triliun. Dan total depositnya adalah 663 triliun. Kemudian untuk Bank Jago, itu GTV-nya Gojek 170 triliun. Nah, market cap-nya sekarang adalah 188 triliun. Coba kita kalkulasi bersama. BCA market cap 763 triliun dengan total saving-nya atau depositnya 663 triliun, berarti rasio market cap-nya ke depositnya adalah 1,15. Sementara si Arto 188 triliun itu dia market untuk GTV-nya adalah 170 triliun. Berarti rasio market cap ke GTV-nya 1,11 triliun. Berarti Arto masih lebih rendah dari BCA. Pada slide sebelumnya, LDR dari BBCA adalah 65,8%. GTV dari Gojek 170 triliun, kalau kita menggunakan loan to deposit rasionya BCA, maka target loan-nya adalah 111,86 triliun. Nah, Gojek sendiri total penggunanya adalah 58,9 juta. Katakan hanya setengahnya aja yang mau ngambil kredit, yaitu 29,45 juta. Berarti kalau target loan 111,86 triliun dibagi dengan user 29,45 juta, itu hanya setara dengan perlu menyalurkan kredit sebesar 3.798.000 per user per tahun. Sangat mungkin kan? Nah, inilah salah satu pertimbangan dalam kita memvaluasi dari bank digital. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga memberikan point of view yang berbeda, dan kalau kalian suka, tolong like, subscribe, dan bunyikan notifikasi. Terima kasih.